Suami bisa berubah jauh lebih baik jika istri punya jalan pikiran seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, ternyata hanya dengan meluruskan jalan pikiran kita itu bisa memberikan pengaruh positif ya buat suami kita, Bun, yang punya kebiasaan buruk atau sifat buruk, sehingga perlahan-lahan mau berubah. Di video kali ini, saya ingin membagikan 3 pola pikir istri yang insya Allah bisa mengubah suami ke arah yang jauh lebih positif. Nah, tapi sebelumnya, biar Bunda lebih yakin nih, saya ingin berikan gambaran tentang sebuah penelitian pada seorang guru baru di sebuah sekolah dasar di Amerika. Jadi, ada 2 kelas di sebuah sekolah, Bun. Katakanlah kelas A dan kelas B ya. Nah, kelas A ini boleh dibilang anaknya itu pinter-pinter, disiplin, ya, tenang, patuh, tertib, rajin belajar, dan sebagainya. Nah, di kelas B ini anaknya sering dibilang itu nakal-nakal, pemalas, bodoh, ya, ribut terus, gak disiplin, bahkan preman, Bun, dan sebagainya. Intinya yang kelas A ini bagus banget, sedangkan kelas B ini jelek. Nah, si guru ini ditugaskan oleh kepala sekolahnya yang juga peneliti ya untuk mengajar di kelas B. Dan di situ si guru baru ini diberitahu bahwa kelas B ini anaknya pinter-pinter, disiplin, cerdas, tertib, dan sebagainya. Pokoknya semua ciri khas dari murid-murid kelas A ini dibilangnya ada di kelas B. Nah, sementara ciri khas murid-murid kelas B yang negatif tadi disematkan ke kelas A. Akhirnya si guru ini mengajar 2 kelas ya, kelas A dan kelas B, Bun. Nah, di kelas A yang dihuni murid-murid top, dia perlakukan muridnya itu seperti memperlakukan murid bodoh, pemalas, dan nakal. Nah, di kelas B, si guru ini memperlakukan murid-muridnya yang preman itu seperti memperlakukan murid-murid yang pintar, yang cerdas, tertib, jenius, dan rajin. Ya, di awal-awal tentu saja beliau merasa kesulitan. Beliau itu merasa aneh, Bun. Loh, aku udah coba ngajar dengan cara ini kok nggak bisa ya? Katanya kelas B ini pinter-pinter. Aduh, aku harus gimana nih? Pakai cara apa nih ya? Nah, akhirnya si guru ini terus mencoba berbagai cara sampai akhirnya murid-murid kelas B ini bisa menangkap pelajaran beliau. Nah, sementara itu di kelas A, si guru ini tidak mau mencoba cara-cara baru dalam mengajar karena dia beranggapan bahwa murid-murid kelas A ini bodoh dan mungkin ya nggak bisa berkembang. Nah, setelah setahun beliau mengajar, ternyata hasilnya itu di luar dugaan. Murid-murid kelas B itu jauh lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih berprestasi dibandingkan murid-murid kelas A. Dan hasil yang luar biasa ini kemudian seolah menjadi hikmah bahwa mindset kita ya ketika memperlakukan orang lain itu lama-lama bisa memberikan pengaruh pada perilaku orang tersebut. Ya, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil dalam usaha mengubah perilaku buruk suami kita, Bunda? Setidaknya ada 3 jalan pikiran yang bisa Bunda terapkan ke suami dalam rumah tangga Bunda. Nah, yang pertama, ketika perilaku suami Bunda ini menunjukkan perilaku yang menjengkelkan, maka Bunda bisa tanamkan pikiran Bunda. Ya, saat ini suamiku memang masih seperti itu, tapi insya Allah ke depannya ada perubahan. Ya, insya Allah. Lalu Bunda tanamkan husnuzon ini sama Allah, bukan sama suami. Soalnya kalau Bunda lihat suami itu hawanya pasti pesimis ya. Tapi lihatlah kemahakuasaan Allah. Baru nanti ya Bunda akan merasa, oh iya ya, insya Allah bisa nih. Kemudian yang kedua, katakanlah salah satu sifat buruk suami Bunda ini temperamental dan emosional ya. Nah, mungkin awalnya Bunda merasa, aduh capek banget nih, tiap hari dimarahi terus. Kapan sih aku itu nggak kena marah sama suami dan sebagainya. Kalau di sini Bunda ingin suami itu berubah, maka pola pikir yang perlu Bunda tanamkan adalah ya, suamiku itu memang pemarah dan itu artinya dia membutuhkan sentuhan kasih sayang lebih. Dan memang, Bun, faktanya orang-orang yang secara kejiwaan dalam tanda kutip itu tidak wajar ya, Bun, sebetulnya memang membutuhkan asupan kasih sayang lebih beserta sentuhan spiritual. Oke, kemudian pola pikir yang ketiga yaitu aku yakin dia sebenarnya itu punya potensi baik, hanya saja saat ini belum keluar.
maka tugasku adalah mengeluarkan potensi terbaiknya, bukan menyuruhnya. Baik, dengan pola pikir seperti itu, Bunda akan lebih mudah untuk mengarahkan suami ke arah yang jauh lebih baik dengan cara-cara yang elegan, yang gak emosional, Bun, dan ya yang lebih bisa ngena di hati suami. Misalnya nih, suami Bunda ini tadinya punya kebiasaan mabuk-mabukan lah ya, atau keluyuran gak jelas. Nah, Bunda inget nih bahwa sewaktu muda dulu suami di sini juga hobi renang. Nah, di sini ketika Bunda punya mindset positif dan husnuzon semacam ini, maka Bunda bisa nih pancing suami untuk beralih ke hobi renangnya lagi misalnya. Ya, kamu tuh ya hebat kalau berenang loh ya. Udah lama kamu gak berenang lagi. Gimana kalau besok kita renang? Lalu setelah itu, tiap kali suami mau mabuk bareng teman-temannya nih, Bun. Oke, Bunda ajak suami renang. Ya, tiap kali suami mabuk, maka Bunda ajak renang lagi. Suami pengen mabuk lagi, Bunda ajak renang lagi. Begitu terus. Ya, lama-lama insya Allah suami akan berubah sendiri ke arah yang jauh lebih baik, tanpa harus merasa digurui sama Bunda. Oke, apakah itu cukup? Tentu saja tidak, Bun. Tentu saja perlu diimbangi dengan ikhtiar spiritual mendekatkan diri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan menegakkan sholat ya, atau mengamalkan wirid yang biasa saya ijazahkan ke klien-klien saya, yaitu Asma Ar-Rahman. Ya, dengan rutin menzikirkan Ya Rahman, Ya Rahim, ya Bunda akan merasakan aura yang sejuk, tenang, dan adem di hati dan rumah tangga Bunda. Ya, insya Allah berkah energi zikirnya nanti juga bisa menular ke suami Bunda. Baik, itu tadi ya Bun, beberapa tips yang ingin saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Jadi jika Bunda butuh bimbingan secara profesional untuk melalui fase ini, silahkan Bunda bisa mendaftar melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.